Mari kita ucapkan syukur kita satu persatu. Yang mau mengucapkan syukur boleh unmute. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, begitu banyak berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Begitu banyak ucapan syukur kami yang mungkin belum sempat kami mengucapkan satu persatu. Namun Kau Tuhan yang mengetahui segala isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya syukur kami, pujian kami yang bisa kami berikan kepada-Mu sebagai ungkapan terima kasih kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian untuk menaikkan dan meninggikan nama Tuhan kita. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya satu nama yang layak ditinggikan dan dimuliakan, yaitu Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
patut kami puji, kami tinggikan dan kami muliakan, karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Karena Engkaulah sumber penyelamat kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Inilah hidup kami ingin menyerahkan hati kami, hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu
merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Ungkapkan isi hatimu kepadanya. Ia mendengarkan kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan indahnya hadirat-Mu. Kami boleh merasakan indahnya damai-Mu. Kami percaya Engkau sungguh hadir Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi Engkau akan berfirman melalui hamba-Mu, Bapak Roy Afis, kiranya Engkau mau buka hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah sabda-Mu sendiri yang keluar melalui Bapak Roy Afis pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Bapak Roy kami persilakan. Yang saya hormati dan juga tentu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom, thank you for having me. Suara saya sudah cukup jelas di tempat Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya? Oke. Saya langsung aja, saya akan mulai. Saya akan share screen, jadi Bapak Ibu bisa sambil lihat juga. Oke. Pertama-tama, saya perkenalan dulu, nama saya Roy Afis. Saya masih ingat betul ketika tahun lalu saya ke chapter Selatan 2, itu status saya masih single, dan saat ini saya sudah double, artinya saya sudah married, dan bulan depan saya sudah triple, artinya saya akan punya anak bulan depan. Nah, di nama Tuhan, Tuhan sungguh sangat menyertai dalam kehidupan dari saya secara pribadi, dan saya juga percaya Tuhan pun juga menyertai kehidupan Bapak Ibu semua. Nah, malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang tenang teduh. Kalau kita berbicara mengenai tenang teduh, yang bisa tahu atau bisa menilai apakah kita sudah tenang atau teduh dalam hati kita, Tuhan. Kita bisa aja berpura-pura, oh seakan-akan nggak ada apa-apa, tapi hati ini nggak bisa tenang. Tenang terus, apa yang selama ini, apalagi dalam musim kehidupan yang saat ini Tuhan izinkan, mungkin banyak orang terlihat dari wajah nggak apa-apa, oke, is oke, tegar kelihatannya, tapi dalam hati, kedalaman, mungkin belum tentu kita semua bisa tenang dan teduh dalam menjalani hari-hari yang bisa dibilang sulit ini. Nah, dalam hal ini, kita semua juga sudah menyadari, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa bayang-bayang resesi ke depan sudah di depan mata. Kurva COVID semakin hari semakin naik. Bukan tambah turun, tapi tambah naik. Yang dulunya awal setiap hari itu yang terjangkit sekitar 500-an, 1000. Hari-hari ini sudah mulai perharinya itu bisa pelonjakannya 3.000, 4.000. Dan banyak juga, Bapak Ibu di sini kan juga pengusaha, banyak juga usaha-usaha juga banyak yang turun. Saya bekerja. Pak Roy, tolong di-unmute, Pak Roy. Sorry, Pak Roy, tolong di-unmute. Sorry. Ya, thank you. Oke, sorry. Ya. Sudah. Ya. Udah. Nah, kita sekarang lihat dalam keadaan yang saat ini, bayang-bayang resesi udah di depan mata. Kemudian kurva COVID semakin hari semakin naik. Dulunya yang cuma setiap hari penambahannya 1.000, 2.000, hari-hari ini setiap hari penambahannya 3.000, 4.000. Usaha juga banyak lagi yang hari ini semakin turun, semakin drop. Saya pribadi, saya kerja di banking, dan saya di bagian kredit usaha, untuk memberikan fasilitas kredit kepada para pengusaha. Di tempat saya bekerja,
hampir sekitar 20% portfolio kredit, artinya pengusaha yang mereka memiliki fasilitas kredit tempat kita, semua mengajukan untuk menunda bayar. Mereka nggak mampu bayar. Karena apa ya? Omset masih ada 50% aja udah bagus. Tapi banyak dari mereka yang omset itu cuma tinggal 10%, 20%, 30% hanya untuk bisa hidup aja. Dan PHK bagi teman-teman yang bekerja sebagai karyawan, PHK karyawan juga sangat banyak sekali terjadi. Nggak usah jauh-jauh, istri saya pun juga di PHK dari karyawan. Tapi saya mau katakan semua hal yang terjadi ini kelihatannya buruk. Betul memang bentuknya buruk, tetapi maksudnya tidak pernah buruk. Maksud Tuhan di balik setiap ini tidak pernah buruk. Contoh sederhana adalah ketika istri saya di PHK di awal-awal COVID itu, dan itu bagi kita pribadi di awal, kita nggak bisa terima. Kita justru butuh, kita pasangan keluarga muda, kita butuh double income. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan punya anak, kita harus cicil rumah, segala macam, kita membangun kehidupan yang baru, tapi di PHK. Tapi Tuhan bekerja, ada blessing in disguise. Justru dengan istri saya di PHK, dia hari ini punya usaha sendiri, walaupun kecil-kecilan. Dan juga dia sudah nggak perlu lagi banyak keluar rumah, karena sedang hamil, dia banyak waktu di rumah. Jadi selalu ada blessing, berkat, perkenanan Tuhan di setiap hal yang hari ini kita bilang dalam tanda kutip buruk menurut pemikiran manusia. Dengan segala hal yang terjadi ini, sudahkah kita cukup khawatir? Kalau saya pribadi, kalau saya belum mengenal Tuhan, sudah pasti saya akan khawatir setengah mati. Saya akan takut sekali, karena keadaan di depan sangat sekali tidak menentu. Tapi kabar baiknya, kita semua di tempat ini diberi pilihan ada dua. Kita mau menjadi pribadi yang hopeless, tanpa harapan, atau satu lagi kita menjadi pribadi yang hopeful. Kita berpengharapan penuh. Karena kita yakin dan kita tahu bahwa ke depan kita nggak tahu nih. Jangankan ke depan, jangankan nanti tahun depan. Sekarang sudah akhir Oktober, artinya 3 bulan lagi kita sudah masuk 2021. Jangankan ngomong 2021. Keadaan kita di tahun November, bulan Desember, atau besok aja kita juga nggak tahu seperti apa. Nah, ketika saya dihubungin ini pun, ketika pewartaan, ketika itu saya dihubungin sekitar 2 bulan sebelumnya, dan itu saya merasa bahwa, nanti kayaknya di akhir Oktober sudah mulai oke lah, sudah mulai menurun. Nah, tapi, di bulan September sudah mulai menurun. Tapi ternyata Jakarta PSBB lagi, justru semakin kurva COVID-nya naik lagi. Kita nggak pernah tahu. Nah, oleh karena itu, kita bisa bersandar kepada satu pribadi yang tahu akan masa depan, the one and only, Yesus Kristus. Nah, saya kasih satu data tentang kekhawatiran. Ini merupakan kabar baik, walaupun ini diteliti secara ilmiah. Jadi dijelaskan bahwa kekhawatiran ini diteliti oleh Biola University tahun 2015. Jadi 40% dari yang kita khawatirkan itu sebenarnya nggak akan terjadi. Dan 30% dari kekhawatiran itu diakibatkan mungkin kita ada pengalaman atau trauma masa lalu. Ya, contoh misalnya dalam krisis ini, kita khawatir nih tentang bisnis atau tentang pekerjaan kita karena kita mungkin ada pengalaman nih. Oh dulu waktu krisis yang dulu tahun 2008, tahun 98 itu seperti itu, kita ada pengalaman. 12% kekhawatiran kita itu akibat kita ini terlalu fokus sama kata-kata orang di sekitar kita nih. Pendapat orang lain, pengalaman orang lain, dengar kabar ini, dengar sekarang zamannya online, dengar berita-berita dari WhatsApp yang belum tentu benar kebenarannya, apakah hoax atau enggak, kita mulai khawatir. Dan 10% kekhawatiran ini yang lucu, 10% kekhawatiran diakibatkan kita ini lagi kurang sehat. Kondisi fisik kita ini lagi nggak fit, lagi nggak sehat, makanya khawatir. Maka kalau saya boleh bilang ya, kesehatan itu is a blessing. Kesehatan hari ini kita boleh masih bisa menghirup udara, itu tanda sederhana bahwa kita semua ini masih dipercaya Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat di dalam dunia ini. Nah, hanya 8% kekhawatiran yang merupakan fakta dari apa yang
dikhawatirkan itu bisa terjadi. Dengan kata lain, dari penelitian ini disebutkan berarti 92% dari kekhawatiran kita ini sebenarnya nggak akan terjadi. Tapi justru yang 92% dari kekhawatiran yang nggak pernah terjadi ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tutup mata tidur, membuat kita tidak ada ketenangan lagi. Membuat kita nggak bisa saat teduh lagi. Namanya saat teduh berarti harus sampai hati ini teduh. Kalau cuma hanya sekedar doa aja, tapi kita belum merasakan keteduhan, saya boleh bilang bahwa belum saat teduh. Maka itu dalam spiritualitas doa selalu ada dua hal. Yang pertama berbicara mengenai kualitas, yang kedua kuantitas. Kualitas doa dan juga kuantitas. Akan sangat berbeda orang yang berdoanya 5 menit, 10 menit, dengan orang yang berdoanya setengah jam, 1 jam, pasti ada perbedaan. Nah, lebih lanjut kita akan masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka di Yohanes 8:12, ada di slide. Kita akan masuk dari sini, kemudian nanti kita akan lanjut sampai pembahasan berikutnya. Saya hanya share beberapa ayat aja, dan setelah itu kita akan masuk nanti bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Untuk supaya kita pulih malam hari ini, setelah mendengarkan firman ini, boleh ada ketenangan dan keteduhan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Oke, Yohanes 8:12 saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi ini adalah ketika perikop Yesus berkata kepada orang banyak saat itu, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, saya mulai berpikir bahwa salah satu hal yang menyebabkan kita ini nggak bisa tenang dalam hidup ini adalah ketika kita berjalan dalam gelap. Ya, contohnya nih, lagi gelap nih, malam-malam hari, tengah malam, atau subuh-subuh, belum ada penerangan, belum ada matahari terbit, kita berjalan, misalkan kita lagi liburan di suatu pegunungan, atau di danau, kita keluar mau kebelet, buang air kecil atau apa, keluar, kita lagi nginep di tenda, kita keluar dari tenda, masih gelap semua, itu pasti hati nggak tenang, was-was kan, nggak tenang. Tapi ketika mulai ada matahari terbit, ada keterangan di situ, kita baru bisa melihat segala keindahan alam dan hati kita tenang. Karena kita bisa melihat. Nah, berarti kita membutuhkan terang dalam hidup ini untuk memperoleh ketenangan. Apa yang dimaksud dengan terang hidup itu? Di Mazmur 119:105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ada lagunya kan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki untuk menunjukkan jalan kita ini mau kemana dan terang bagi jalan kita. Nah, oleh karena itu saya ajak lagi kembali di perikop yang tadi, Yohanes 8, di ayat yang setelahnya, Yesus menjelaskan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi setelah Yesus menjelaskan tentang dia adalah terang dunia, kemudian dia menjelaskan bahwa dia diutus dari atas, dari surga, dia bukan dari dunia ini, dia dengan Bapa adalah satu. Di ayat-ayat sebelumnya, nanti Bapak Ibu bisa baca, Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, ini kabar baik. Jadi, jika kita hari ini hidup kita tetap di dalam firman Tuhan, kita semua adalah murid Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, inilah kabar baiknya di ayat 32 ini. Dan ketika kita sudah tetap diam dalam firman Tuhan, kita tinggal tetap diam dalam firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita.
Dan orang yang merdeka, salah satu cirinya adalah hidupnya tenang, hatinya tenang, jiwanya tuh tenang sekali. Hari ini kalau orang yang menjadi orang yang belum merdeka, contoh dia menjadi seorang hamba dosa, atau dia hamba pekerjaan, ya, hamba segala macam yang bukan hamba Tuhan, dia nggak akan bisa tenang dalam hidupnya. Apalagi orang yang menjadi hamba uang, dia kejar uang kemana-mana, dia bisa merelakan mengabaikan keluarganya, mengabaikan kesehatannya untuk menjadi hamba uang. Ada orang seperti itu juga. Jadi orang yang hamba pekerjaan, dia apapun dia lakoni, asal proyek ini goal, mendapat income segala macam, tapi dia mengorbankan yang lain-lainnya. Nggak ada ketenangan dalam hidup. Tapi ketika dia mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu semua ada dalam firman Tuhan, maka hidupnya itu akan tenang. Sama dengan ayat pegangan dari Perdugi, ya, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi itu kan berbicara mengenai hal kekhawatiran, ya, yang di perikop Matius 6. Jadi kita tidak perlu lagi sudah mengkhawatirkan apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kita nggak ada khawatir lagi tentang hal itu. Karena kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hal-hal itu tadi akan ditambahkan kepada kita. Nah, akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan, terang selalu membawa kita kepada tenang. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu, yuk mari cross-check dalam kehidupan kita. Kalau hari ini ada yang hatinya merasa belum tenang, cek refleksi, mungkin kita masih berjalan dalam kegelapan. Entah apapun itu. Mungkin masih ada dosa, mungkin apa yang Tuhan suruh selama ini kita masih belum lakukan, atau kita mungkin masih belum bisa mengampuni siapapun. Itu semua kita berjalan dalam kegelapan. Jadi kita lihat kan orang kok jalan dalam kegelapan itu nggak akan bisa tenang, was-was. Karena dia nggak ngelihat langkah berikutnya, dia nggak tahu. Jangan-jangan di depan ini jurang atau apa ya. Maka akan nggak tenang. Tapi ketika terang semuanya, dia akan tenang. Sekarang satu pertanyaan dalam kehidupannya, apalagi musim-musim yang tidak mudah ini, suara siapa yang Anda dengar? Kita tahu ada satu perikop mengatakan kita semua ini domba, diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, suara siapa yang kita dengar? Suara gembala atau suara serigala? Kalau kita seringkali mendengarkan suara serigala, pantas aja hidup kita nggak akan tenang. Karena bangun tidur, kita nggak dengar suara gembala, kita nggak buka firman. Kita justru buka HP, langsung dapat broadcast WhatsApp yang tentang berita inilah, berita itulah, segala macam. Kita nggak akan tenang. Kita dengar kabar dari si A, si B, dengar segala macam yang dari dunia ini, dengar pendapat orang lain, segala macam. Kita nggak ada waktu untuk mendengarkan suara gembala kita. Jadi pertanyaan, suara siapa yang kita dengar hari-hari ini? Itu mempengaruhi ketenangan hidup kita. Di perikop yang ini, dengan ini saya akan selesai dengan angin ribut diredakan. Di awal kita sudah bicara mengenai ketenangan. Nah, perikop ini kita akan bicara mengenai keteduhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini perikop yang sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya harap juga memberkati Bapak Ibu juga. Ketika itu dijelaskan bahwa Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tadi ya kita sudah lihat bahwa kita semua ini adalah murid-murid Tuhan ketika kita tetap dalam firman. Kita mungkin di sini sudah melayani Tuhan,
sudah mengikut Tuhan, sudah mengiring Tuhan. Bahkan ketika Yesus naik ke dalam perahu, muridnya pun ikut. Nah, kita ibaratkan kita ini murid Tuhan, kita pun ikut di dalam perahu di mana Yesus berjalan mau ke seberang. Nah, tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin ribut nih. Nah, kita bisa ibaratkan kita sudah hidup dalam Tuhan, udah mengenal Tuhan, hidup baru, tiba-tiba sekarang ini sedang digoncang nih kehidupan kita nih. Ada angin ribut di dalam kehidupan kita ini. Dan perahu keluarga kita mungkin, perahu bisnis, atau perahu pekerjaan kita ini lagi goyang terterpa gelombang. Tapi kita tahu ada Yesus di perahu kita. Karena kita sudah tahu bahwa Yesus ada di perahu kita, tapi dia tidur. Nah, kabar baiknya, saya mau katakan, ini dengan pemikiran logika manusia aja, justru kabar baiknya Yesus tidur adalah kabar baik. Karena kalau Yesus juga ikutan cemas, waduh, itu alasan kita hopeless, nggak ada harapan. Wah, Yesus aja juga cemas nih. Apalagi kau yang sebentar lagi mau karam, mau tenggelam, Yesus ikutan cemas, ya kita nggak ada pegangan apa-apa. Tapi justru karena Yesus kelihatan tenang, teduh, bahkan dia tidur, ini kabar baik. Berarti kita bisa berharap pada dia. Maka ayat 25, murid-muridnya datang membangunkan dia. Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, pertanyaannya, sudah binasa belum tuh teman murid-muridnya? Belum. Dan seringkali kita dalam keadaan seperti ini, kita pun sudah berdoa. Murid-murid pun berdoa. Dia kan ngomong ke Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia udah berdoa, bahkan doanya bisa dibilang overrated. Doanya terlalu dibesar-besarkan. Seakan-akan dia yang paling sedih, seakan-akan dia ini yang paling drop di dunia ini, seakan-akan dia ini yang paling keadaannya paling rendah dalam dunia ini. Seakan semuanya nggak ada yang lebih sedih dari dia. Seakan-akan seperti itu. Tuhan tolong kita sudah binasa. Murid-murid berdoa. Kita semua murid juga sudah berdoa. Dan mungkin kadang-kadang doa kita juga overrated. Bahasanya lebay. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita berdoa. Daripada kita tidak berdoa. Nah, maka itu di ayat berikutnya, Yesus berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, di perikop ini, Yesus cuma berbicara satu kalimat ini aja. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ketika saya membaca ini membuat saya, ya, saya sudah percaya sama Yesus, saya tahu hidup saya ditebus. Tapi saya ini kurang percaya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di tempat ini, apakah kurang percaya, apakah benar-benar malah nggak percaya, atau sudah yang percaya full, hopeful, semua kembali pada Bapak Ibu semua. Dan hati kita, hanya Tuhan yang bisa lihat. Lalu Yesus menghardik angin itu dan danau, maka menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang banyak itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bicara dulu. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan kata-katanya yang terus terngiang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Dan justru kata-kata Yesus inilah yang membuat saya menjadi, oh, Yesus ada di perahu saya. Dan dia pegang kendali. Dan dia tenang sekali, dia teduh sekali. Maka saya ada pengharapan, saya ada berpegang pada dia. Dan ketika dia berbicara, hai kamu yang kurang percaya, itu membuat saya, oh ya, berarti dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita ini disempurnakan. Untuk yang dulunya nggak percaya, menjadi percaya. Untuk dulunya yang kurang percaya, sekarang tambah percaya lagi. Nah, pada akhirnya, setiap musim kehidupan ini akan membentuk kita nanti menjadi pribadi yang semakin rupa dengan Yesus. Nah, ini kata-kata bagus. Terakhir yang saya mau share pada Bapak Ibu adalah, life is more about what happened in you than what happened to you. Kehidupan itu lebih tentang apa yang terjadi di dalam diri kita dibanding apa yang terjadi kepada kita di luaran kita. Jadi berbicara mengenai tenang teduh, kalau saya boleh bilang ya, dua hal ini tenang teduh. Ini hal
yang diincar si jahat yang mau diambil dari dalam hati seorang yang percaya. Karena dia tahu betul ketenangan dan keteduhan hati dan jiwa adalah kekuatan orang yang beriman. Artinya apa? Nggak peduli keadaan dunia di sekitar kita, mau krisis, kayak mau virus di mana-mana, kayak mau segala macam yang terjadi di sekitar kita ini rebah, 1000 lebah di kanan, 1000 lebah di kiri, walaupun 1000 lebah ada lagunya, tapi apa yang terjadi dalam diri kita, itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Seringkali persoalan dalam hidup kita ini bukan tentang masalahnya, tapi bagaimana kita meresponi masalah itu yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Kalau kita tenang dan teduh, kita meresponi setiap permasalahan akan berbeda dengan orang yang di dalamnya gelisah, khawatir, dan takut. Oleh sebab itu, saya mau ajak sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk ke dalam ketenangan, masuk dalam keteduhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama angkat satu lagu untuk boleh dengan lagu ini menjadi lagu doa kita. Dan kiranya kuasa Roh Kudus boleh melingkupi kita dan kasih-Nya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu boleh di tempat masing-masing berdoa, juga ikut nyanyi juga silakan. Ini lagu-lagu yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita mainkan. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh Yesus, kami tenang teduh, ya Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kami. Ya Rama ya Rayase, we worship you. Ya Radana ya Rama ya Santo. Oh Jesus, Yesus. Sinarama ya Ranana. Kiara Malaya Sinama Tukana ya Ramaya Santo. Yaradana ya Ramaya Sin. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya supaya mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Bagi yang merasa bahwa dalam masa-masa ini seperti Tuhan tidak peduli, seperti Tuhan jauh, seperti Tuhan tidak ada dalam kehidupannya saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan ada. Tuhan tetap ada. Tapi mungkin kita tidak bisa merasakan, atau kita tidak bisa mengalami Tuhan, atau kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena satu hal, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Tuhan tetap bekerja, tapi kita tidak bisa merasakan karena Tuhan tidak menemui adanya kekudusan. Tapi kabar baiknya Tuhan tetap bekerja. Bagian kita adalah kita mau kejar kekudusan dalam hal dan pikiran kita, dan perkataan dan perbuatan. Mungkin bagi yang merasa hari-hari ini di masa-masa seperti malah semakin jauh dari Tuhan, kabar baiknya adalah saat ini adalah saat yang sangat-sangat indah untuk kita mau mendekat lagi pada Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang sangat-sangat intim dengan Tuhan, di mana kita banyak waktu di rumah, banyak waktu sendiri, kita boleh semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu adalah kekuatan kita. Hamba mau berdoa untuk setiap jiwa, setiap hati, setiap kehidupan yang pada malam hari ini berkumpul, kiranya Engkau memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk setiap daripada kami dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kiranya setiap keputusan itu mendatangkan ketenangan dan keteduhan dalam hati kami. Dan kami yakin ketika Engkau yang ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Terus Tuhan, berjalanlah bersama kami, pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan. Sungguh sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang terus mencurahkan kerahiman, bahkan
bahkan di saat kami tidak layak menerimanya, justru Engkau curahkan secara berlimpah-limpah. Dan itu membuat kami bergembira, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami sadar, kami tahu, kami yakin bahwa Engkau ada di hidup kami. Engkau hari ini ada di perahu keluarga kami. Engkau ada di perahu bisnis kami. Engkau ada di perahu pekerjaan kami. Tapi tolong hamba-Mu ini yang kurang percaya. Kami mau mulai detik ini. Kami mau pakai iman kami. Justru saat untuk memakai iman adalah ketika kita masih hidup di bumi ini. Karena nanti ketika di surga, iman sudah tidak diperlukan, karena kita sudah bertatap muka dengan Yesus. Tapi ketika kita di bumi, kami pakai iman kami. Bantu kami yang kurang percaya ini. Tolong hamba-Mu ini semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara. Kiranya setiap firman yang boleh tertabur pada malam hari ini berkuasa, mengubahkan hati kami dari dalam, membangkitkan setiap semangat kami, dan memberikan kelegaan bagi mereka yang letih, lesu, dan beban berat. Semua doa ini kami haturkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaannya, sekarang, selalu, sepanjang segala. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jesus loves you so much. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Roy atas firman-Nya hari ini. Sungguh kita merasa diberkati atas firman hari ini. Betapa kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan betapa kita boleh merasa tenang hanya dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu sambil kita boleh mengingatkan sebelum kita memberikan memanjatkan doa syafaat kita. Karena hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Hati kami tenang hanya dalam Engkau Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau kami merasa tenang, dan hanya Engkau sumber pertolongan kami. Saat ini kami ingin memanjatkan doa-doa permohonan kami ya Tuhan. Kiranya kami percaya Engkau mau mendengarkan dan Engkau berikan yang terbaik untuk kebutuhan kami. Bagi saudara-saudari yang ingin memanjatkan doa permohonan, kami persilakan untuk unmute. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu.
Kami ingin menyerahkan persekutuan doa kami masing-masing perduki dari chapter Tangerang, chapter Timur maupun chapter Selatan 2 ini Tuhan. Berikan kami kesatuan hati dan tumbuhkan selalu iman kami, kasih kami, harapan kami hanya kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami, karena hari ini Kau ingatkan kami bahwa Kau hadir di dalam perahu kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini, Engkau hadir dan Engkau inginkan kami untuk bersama-sama kita percaya kepada Engkau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bebaskanlah bangsa kami dan dunia ini dari pandemi corona ini ya Tuhan, agar pandemi ini boleh segera berlalu. Berikan kami kekuatan untuk orang-orang yang menderita atau terkena akibat dampak dari pandemi ini. Sembuhkanlah yang sakit, dan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, penghasilan akibat corona ini ya Tuhan, berikan kami solusi untuk bertahan dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkati juga kami masing-masing yang mengikuti PD Zoom online pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam diri kami masing-masing. Kau berikan kami kesembuhan bagi yang sakit, kelegaan bagi yang sedang ada kesulitan, kekuatan, dan sukacitamu selalu. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk membagikan kasih-Mu kepada orang yang kami jumpai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga untuk pembicara kami Bapak Roy Afis yang telah memberikan firman pada hari ini. Pakai ia lebih lagi Tuhan sebagai alat-Mu. Berkatilah pekerjaannya, usahanya, keluarganya dan pelayanannya, agar ia semakin Kau pakai Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah Tuhan segala doa-doa kami. Kami percayakan semuanya ini hanya kepadamu, karena kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih, mungkin bisa ditampilkan di layar nomor rekeningnya untuk mendukung produksi online kita. Pak Acai, mungkin ada pengumuman? Atasnya di situ. Sorry. Oke. Persembahan kasih bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Meli. Nomor rekening 801-533-1972. Dan untuk pengumuman untuk PD gabungan online Rabu depan, tanggal 7 Oktober, akan dilayani oleh petugas pujian dari chapter Timur, Perduki chapter Timur, dan firman dibawakan oleh Romo Laurentius Tweng dengan tema Virus Corona vs Corona dari Bunda Maria. Oke, sampai ketemu Rabu depan. Mungkin kita mau doa penutup. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini, dari acara dari awal hingga akhir Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita-Mu, kami boleh merasakan damai-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapatkan hari ini semakin menguatkan iman kami, cinta. Pakai kami lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau dalam sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan lagu
bukan bangkit. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan yang telah memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan bangkit dari segala permasalahan kita. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mungkin boleh dibuka kameranya, kita mau foto bareng. Pak Yosep bisa tolong foto ini ya. Tolong semua buka kameranya ya. 3, 2, 1. Oke Pak, oke 3, 2, 1. Satu lagi ya. Ayo tutup. 3, 2, 1. Udah Pak Yosep. Oke, sudah. Oke, terima kasih semua. Shalom. Terima kasih. Sampai ketemu Rabu depan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosep, terima kasih Henny. Maafin semuanya. Bye. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Yosep. Terima kasih Vivi. Pak Jeffrey. Aduh, lupa nggak bawa mana di mobil taunya. Sambil jalan. Oke, terima kasih semua ya. Saya tutup ya. Ya. Terima kasih ya. Hafiz, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mau lebih fokus lagi ini. Pak Michael. Pak Michael jadi join ya. Michael Robert. Pak Michael. Ya di YouTube ya, kalau ada yang mau lihat videonya di YouTube ya, YouTube-nya di chat silakan ya. Tapi kalau enggak juga enggak begitu sama. Michael Robert. Welcome. Pasir tidak di Kasih fotonya. Saya tutup ya.
Di luar sama di garasi yang gede. Dikasih makan ini nggak apa-apa, terus nggak makan nasi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak ini. Kalau kucing kita nggak mau makan nasi.